Asia! Halo semuanya, balik lagi sama aku, Kakak Najwa. Hari ini kita bakal keliling dunia buat nemuin hewan-hewan paling aneh yang beneran ada di bumi. Kalian pasti mikir hewan aneh itu dinosaurus atau naga kan? Tapi yang mau aku tunjukin ini nyata, hidup di zaman sekarang, dan penampilannya kayak hasil editan Photoshop. Dari yang mukanya senyum terus, sampai yang punya hidung kayak belalai gajah mini. Alam semesta emang gak kehabisan ide. Siap-siap tebak, dari 5 hewan ini, mana yang paling aneh versi kalian? Langsung aja kita mulai. Pertama, kenalin axolotl. Hewan air yang satu ini sering banget bikin orang penasaran karena penampilannya yang unik dan menggemaskan. Dari sekian banyak hewan aneh di dunia, axolotl selalu jadi favorit karena wajahnya yang seolah-olah selalu tersenyum, bikin siapapun yang lihat jadi ikut senang. Mukanya kayak lagi senyum terus, makanya sering disebut walking fish, padahal dia sebenarnya bukan ikan, melainkan salamander. Julukan walking fish ini muncul karena axolotl punya kaki kecil yang lucu dan sering terlihat berjalan di dasar air, padahal dia sepenuhnya amfibi. Uniknya, axolotl nggak pernah tumbuh dewasa sepenuhnya. Seumur hidupnya tetap dalam bentuk larva dan hidup di air. Kayak Peter Pan versi hewan. Proses ini disebut neoteny, di mana axolotl mempertahankan ciri-ciri larva seperti insang luar dan bentuk tubuh mungilnya, meski sudah dewasa secara seksual. Jadi, mereka bisa berkembang biak tanpa harus berubah bentuk jadi salamander darat. Yang bikin heboh, axolotl punya kekuatan regenerasi super. Bagian tubuh yang putus, bahkan otaknya, bisa tumbuh lagi tanpa bekas. Ilmuwan sampai kagum karena kemampuan ini sangat langka di dunia hewan. Bayangin aja, kalau tangan atau ekornya hilang, dalam beberapa minggu bisa tumbuh lagi seperti semula, lengkap dengan tulang, otot, dan sarafnya. Asalnya dari danau-danau dekat Mexico City, seperti Danau Xochimilco dan Chalco. Tapi sekarang mereka terancam punah di alam liar karena polusi, hilangnya habitat, dan masuknya spesies asing. Populasi axolotl di alam bebas makin sedikit, padahal mereka adalah bagian penting dari ekosistem setempat. Ilmuwan tertarik banget sama kemampuan regenerasinya, siapa tahu bisa bantu dunia medis suatu hari nanti. Penelitian tentang axolotl bisa membuka jalan buat pengobatan luka parah, bahkan regenerasi organ manusia di masa depan. Mereka jadi bintang di laboratorium biologi seluruh dunia. Warna axolotl bervariasi, dari pink, emas, sampai totol-totol gelap. Ada juga yang albino, putih pucat dengan mata merah, dan ada yang hitam pekat. Variasi warna ini bikin axolotl makin populer sebagai hewan peliharaan eksotis di berbagai negara. Insangnya kayak rambut gondrong di luar kepala, itu alat pernapasannya. Insang luar ini berfungsi menyaring oksigen langsung dari air. Dan bentuknya yang unik bikin axolotl makin kelihatan seperti makhluk dari dunia fantasi. Setiap detail tubuhnya punya fungsi luar biasa. Kulitnya sensitif terhadap perubahan lingkungan, dan kakinya yang kecil tapi kuat membantu mereka bergerak lincah di air. Bener-bener kayak karakter anime, tapi nyata. Axolotl bukti kalau dunia ini penuh misteri yang belum kita tahu. Masih banyak rahasia tentang mereka yang belum terungkap, dan siapa tahu, axolotl bisa jadi kunci untuk penemuan besar di masa depan. Gimana? Udah cukup aneh belum? Si muka senyum abadi ini layak banget masuk daftar hewan paling unik di dunia. Siapa tahu, suatu hari nanti axolotl bisa bantu manusia lewat kemampuannya yang luar biasa. Asyap! Lanjut ke platypus. Si hewan unik dari Australia yang selalu bikin orang penasaran. Dari penampilannya saja, sudah jelas platypus beda dari hewan lain. Hewan gado-gado dari Australia ini punya badan kayak berang-berang, paruh kayak bebek, dan ekor unik. Kombinasi aneh ini bikin platypus terlihat seperti hasil eksperimen ilmuwan gila. Tapi ini nyata. Yang bikin pusing, dia mamalia tapi berkembang biak dengan bertelur. Biasanya, mamalia melahirkan anak, tapi platypus malah bertelur seperti burung atau reptil. Telurnya kecil dan lembut, lalu dierami di sarang khusus. Setelah menetas, anak platypus disusui ibunya. Uniknya, platypus nggak punya puting susu, jadi anak-anaknya menjilat susu yang keluar dari pori-pori kulit induknya. Benar-benar beda dari mamalia lain. Paruhnya super sensitif, bisa deteksi medan listrik mangsa di air. Dengan kemampuan ini, platypus bisa menemukan udang, cacing, dan serangga kecil di dasar sungai, bahkan saat air keruh sekalipun. Pas nyelam, matanya merem, telinga dan hidungnya juga tertutup rapat. Tapi tetap bisa melihat pakai paruhnya yang canggih, seolah punya radar alami di dalam air. Platypus jantan punya taji beracun di kaki belakang,
Racunnya bisa bikin manusia kesakitan parah. Racun ini digunakan untuk bertarung dengan platypus lain saat musim kawin. Dulu ilmuwan Eropa nggak percaya platypus itu nyata, dikira hasil jahitan iseng. Mereka mengira ada yang menempelkan paru bebek ke tubuh berang-berang. Sekarang, dia diakui sebagai salah satu dari sedikit mamalia bertelur, monotremata. Hanya platypus dan echidna yang masuk kelompok ini. Platypus kayak fosil hidup, ngasih gambaran evolusi jutaan tahun lalu. Mereka sudah ada sejak zaman dinosaurus, dan hampir nggak berubah sampai sekarang. Hewan dengan paru bebek, badan berang-berang, bertelur, menyusui, dan punya racun, benar-benar random. Satu paket keunikan yang nggak ada duanya di dunia hewan. Alam memang suka bikin kejutan ya. Platypus bukti nyata kalau alam bisa menciptakan makhluk yang aneh tapi luar biasa. Siap lanjut ke hewan berikutnya? Siapa tahu ada hewan lain yang nggak kalah unik. Sekarang kita ke lautan Arktik. Ketemu narwhal, unicorn of the sea. Tanduk spiral jang di kepalanya itu sebenarnya gigi taring yang bisa tumbuh sampai 3 meter. Biasanya cuma jantan yang punya gading super panjang ini, dan fungsinya masih misteri. Ada yang bilang buat bertarung, navigasi, atau sensor lingkungan. Gading narwhal punya jutaan ujung saraf, jadi organ sensorik canggih banget. Mereka hidup di bawah es Arktik, susah ditemui, dan kehidupannya penuh tantangan. Kadang gadingnya dipakai buat nyodok ikan biar gampang dimakan. Narwhal ngingetin kita sama legenda monster laut, ternyata ada versi nyatanya. Seekor paus dengan gigi taring sepanjang mobil, misterius dan megah. Narwhal bener-bener definisi hewan aneh sekaligus keren. Siap ke hewan selanjutnya? Kita terbang ke Madagaskar, pulau eksotis yang jadi rumah bagi makhluk-makhluk unik, termasuk aye-aye. Di tengah hutan lebat dan misterius, tersembunyi primata yang sering bikin orang penasaran, sekaligus merinding. Aye-aye adalah primata nokturnal dengan mata besar yang menyorot tajam di kegelapan, telinga mirip kelelawar, dan bulu acak-acakan yang membuatnya tampak seperti makhluk dari dunia lain. Tapi bagian paling aneh dan menarik, jari tengahnya yang super panjang, kurus, lentur, dan sangat fleksibel. Jauh berbeda dari jari primata lain. Jari ini bisa bergerak bebas, bahkan masuk ke celah-celah kecil yang sulit dijangkau. Dengan jari ajaib ini, aye-aye mengetuk-ngetuk batang pohon seperti sedang memainkan drum kecil, lalu menempelkan telinganya yang sensitif untuk mendengarkan suara larva tersembunyi di dalam kayu. Seolah-olah dia punya radar alami. Setelah menemukan mangsanya, dia akan mancing larva keluar dengan jari panjang itu, lalu langsung disantap sebagai camilan bergizi. Uniknya, aye-aye adalah satu-satunya primata di dunia yang menggunakan teknik percussive foraging, mirip burung pelatuk, tapi versi mamalia. Sayangnya, penampilannya yang aneh dan misterius membuat aye-aye sering dikaitkan dengan mitos-mitos sial di Madagaskar. Banyak cerita rakyat yang menyebutkan kehadirannya sebagai pertanda buruk. Ada kepercayaan kalau aye-aye menunjuk seseorang dengan jari tengahnya, itu bisa membawa nasib buruk atau bahkan kematian. Akibatnya, aye-aye sering diburu dan diusir dari habitatnya, padahal mereka hanya berusaha bertahan hidup. Padahal, aye-aye adalah hewan yang sangat unik dan kreatif dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Mereka punya peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Jari ajaibnya multifungsi, bisa untuk mencari makan, membersihkan bulu, bahkan berkomunikasi dengan sesama aye-aye. Seringkali, penampilan aneh membuat makhluk seperti aye-aye disalahpahami. Bisa dibilang, jari tengah aye-aye itu kayak Swiss Army knife versi alam, serbaguna dan sangat penting untuk kelangsungan hidupnya. Jadi, setelah tahu kisah dan keunikan aye-aye, menurut kalian makhluk ini aneh, menyeramkan, atau justru keren dan luar biasa? Yuk lebih kenal dan hargai keunikan aye-aye, si pemilik jari ajaib dari Madagaskar. Terakhir, saiga antelope dari Asia Tengah. Dari jauh kayak antelope biasa, tapi hidungnya besar, bengkak, dan ngegantung kayak belalai mini. Hidung aneh ini berfungsi sebagai filter debu di musim panas dan penghangat udara di musim dingin. Adaptasi jenius buat bertahan di lingkungan ekstrem. Hidungnya juga fleksibel dan bisa gerak-gerak, dipakai pejantan buat menarik perhatian betina saat musim kawin. Saiga udah ada sejak zaman Esle, hidup bareng mamut, hewan purba yang masih bertahan. Sayangnya, sekarang mereka terancam punah karena perburuan dan penyakit. Melihat saiga ya lihat sejarah evolusi yang masih hidup. Bentuk aneh seringkali solusi cerdas dari alam buat bertahan.
Setiap lekuk tubuh hewan pasti ada fungsinya. Saiga antelope, bukti keajaiban adaptasi alam. Gimana guys? Kalian pasti kaget kan lihat hewan-hewan barusan? Dari axolotl, platypus, narwhal, aye-aye, semuanya punya keunikan yang luar biasa dan bikin penasaran. Sampai saiga, semuanya aneh, unik dan pastinya menarik banget untuk dipelajari. Sekarang giliran kalian, menurut kalian mana yang paling juara anehnya di antara semua itu? Tulis di kolom komentar ya. Makasih udah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Tetap semangat, terus penasaran, dan jangan berhenti belajar tentang dunia ini. Dadah semuanya, asyap!